Pernah nggak sih Anda merasa ada yang aneh? Kita hidup di dunia yang penuh dengan hukum, aturan, dan prosedur. Tapi kok rasanya seringkali jauh dari kata adil? Nah, kali ini kita akan coba telusuri akar masalahnya, mulai dari hukum buatan manusia sampai ke psikologi kekuasaan yang diam-diam membentuk dunia kita. Pasti deh pernah ngerasain ini. Anda lihat sesuatu yang jelas-jelas merusak, menindas, atau pokoknya salah, tapi secara teknis semuanya itu legal, sah menurut hukum. Nah, rasa sesak di dada itulah titik awal pembahasan kita. Perasaan bahwa ada yang salah bukan pada pelanggaran aturannya, tapi pada aturannya itu sendiri. Dan ketika kita coba mempertanyakan ketidakadilan itu, jawaban yang kita dapat seringkali ya begini. Dingin, kaku, tanpa empati, seolah-olah mau bilang yang penting prosedurnya benar, keadilan itu urusan nanti. Ini kan seperti menabrak tembok birokrasi yang tugasnya cuma satu, melegalkan apapun, bahkan rasa sakit sekalipun. Oke, mari kita bedah paradoks ini lebih dalam lagi. Di bagian pertama ini, kita akan fokus pada fenomena yang aneh ini. Gimana ceritanya sesuatu bisa 100% legal, tapi di saat yang sama, rasanya sama sekali nggak adil. Anggap saja ini gejala utama dari penyakit yang akan kita diagnosis bersama. Nah, ini dia nih biang keroknya. Hukum yang kita kenal, yang dibuat oleh manusia, itu nggak pernah lahir di ruang hampa yang netral dan suci. Hukum selalu jadi hasil dari pertarungan. Pertarungan kepentingan, pertarungan kekuasaan. Jadi, di balik setiap pasal dan ayat, selalu ada pihak yang menang dan diuntungkan, dan ada pihak yang kalah dan dikorbankan. Jadi, kalau produknya yaitu hukum seringkali bermasalah, di mana dong letak kesalahan utamanya? Sekarang kita masuk ke bagian diagnosis. Masalahnya ternyata bukan pada konsep hukum itu sendiri, tapi pada sumbernya yang, jujur saja, cacat. Sumber itu adalah kita manusia, dengan segala keterbatasan, ego, dan nafsu kita. Yang menarik banget di sini adalah bagaimana dua sumber pemikiran yang kelihatannya beda jauh, satu filsuf barat, satu lagi kitab suci, ternyata sampai pada diagnosis yang sama persis. Nietzsche menyebutnya kesombongan modern, arogansi manusia yang merasa paling pintar. Sementara Al-Quran menyebutnya melampaui batas, yaitu kecenderungan manusia untuk merasa bisa mengatur segalanya sendiri saat diberi kuasa. Intinya sama, keangkuhan. Dan keangkuhan tadi menjadi fondasi dari seluruh sistem modern kita. Ada sebuah asumsi dasar yang keliru, bahwa akal kolektif manusia, entah itu lewat parlemen atau pemilu, sudah cukup untuk menciptakan keadilan. Sistem kita itu dibangun di atas kepercayaan buta bahwa manusia bisa jadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Konsep ini penting banget untuk dipahami. Analisis ini mendefinisikan ulang makna syirik dalam konteks zaman sekarang. Ini bukan lagi soal menyembah patung atau pohon. Ini soal sebuah peradaban yang secara sistemik, secara sadar atau tidak sadar, menempatkan akal dan kesepakatan manusia di posisi tertinggi, sebagai penentu mutlak mana yang benar dan mana yang salah. Sekarang, mari kita lihat gimana prosesnya berjalan. Gimana caranya hasrat dan kepentingan pribadi sekelompok orang bisa dicuci dan diubah menjadi aturan yang kelihatannya objektif, netral, dan harus dipatuhi semua orang. Ini adalah seni menyamarkan kekuasaan. Slide ini menjelaskannya dengan sangat gamblang. Semua dimulai dari hasrat atau kepentingan sekelompok kecil elit yang punya kuasa. Hasrat itu lalu dirumuskan menjadi draft kebijakan atau rancangan undang-undang. Setelah itu, lewat proses politik, ia disahkan dan menjadi norma yang legal. Dan di tahap akhir, kita semua, masyarakat luas, mematuhinya. Seringkali tanpa sadar bahwa yang kita turuti sebenarnya adalah kehendak segelintir orang. Kutipan ini, wah, nusuk banget. Hukum dan aturan itu kan sering dibungkus dengan bahasa yang indah-indah. Demi keadilan, demi ketertiban umum, demi kebaikan bersama. Padahal, kalau kita bongkar lapisannya, seringkali isinya adalah nafsu kekuasaan yang telanjang, keinginan untuk mengontrol yang malu-malu untuk mengakui wujud aslinya. Tentu saja supaya sistem yang timpang ini bisa terus berjalan, ada beberapa mitos besar yang sengaja diciptakan dan dipelihara. Di bagian ini, kita akan coba membongkar dua mitos yang paling sering kita dengar untuk melegitimasi hukum buatan manusia. Ini dia, mitos sucinya demokrasi. Gagasan bahwa kalau sesuatu disetujui oleh banyak orang, oleh mayoritas, maka itu pasti benar dan adil. Kita seolah-olah diajari untuk percaya pada keajaiban angka, pada hasil voting, pada jajak pendapat, bahkan pada apa yang sedang viral. Tapi, coba deh kita lihat lagi. Sejarah justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Kebenaran itu seringkali sepi, kadang sendirian di pojokan. Justru kesalahan dan kezolimanlah yang seringkali dilakukan rame-rame sambil tepuk tangan.
Jadi, suara mayoritas itu hanya bisa membuat sesuatu menjadi sah, tapi tidak pernah bisa membuatnya menjadi benar. Mitos besar kedua adalah gagasan bahwa negara itu seperti wasit yang adil. Sebuah lembaga objektif yang berdiri di atas semua kepentingan. Dan tujuannya cuma satu, melayani rakyat. Kita dididik untuk percaya bahwa negara adalah pelindung kita yang tidak punya kepentingan pribadi. Nietzsche meruntuhkan mitos itu dengan satu kalimat yang brutal. Negara, katanya, adalah monster terdingin. Kenapa? Karena ia beroperasi bukan atas dasar moral, tapi atas dasar kepentingannya sendiri untuk mempertahankan kekuasaan. Ia bicara soal cinta pada rakyat, tapi tindakannya seringkali hanya untuk melanggengkan dirinya sendiri. Oke, kita sudah bongkar masalahnya, bongkar mitos-mitosnya, terus apa solusinya? Adakah jalan keluar? Nah, bagian terakhir ini akan menawarkan sebuah kerangka berpikir alternatif untuk menemukan keadilan sejati yang melampaui aturan-aturan buatan manusia. Di sini, konsep tauhid diangkat bukan cuma sebagai ritual ibadah ya, tapi sebagai sebuah kerangka berpikir, bahkan sebagai sebuah kritik peradaban. Tauhid di sini adalah sebuah pernyataan filosofis dan politis yang secara radikal menolak semua sistem yang menjadikan manusia, entah itu individu, mayoritas atau negara, sebagai sumber hukum dan nilai tertinggi. Jadi poin utamanya adalah ini. Ketika hukum dilepaskan dari jangkarnya, yang transenden, dari sebuah rujukan yang lebih tinggi daripada sekedar kesepakatan manusia, ia pasti akan kehilangan kompas moralnya. Mungkin hukum itu bisa ditegakkan dengan paksa, tapi ia nggak akan pernah bisa memberikan keadilan yang sejati. Ia akan menjadi sekedar alat kekuasaan. Kutipan penutup ini merangkum semuanya dengan sempurna. Keadilan yang hakiki itu bukanlah sesuatu yang bisa dinegosiasikan di ruang rapat, nggak bisa di-voting, atau diubah-ubah sesuai tren zaman. Ia bersifat absolut. Dan justru karena absolut, ia menjadi satu-satunya standar yang layak kita perjuangkan, meskipun kadang terasa berat dan nggak populer. Pada akhirnya, ini membawa kita pada sebuah pertanyaan reflektif. Kalau kita semua setuju bahwa hukum buatan manusia itu penuh cacat dan selalu dibayangi oleh hasrat berkuasa, lalu kemana kita harus mencari kompas keadilan yang sesungguhnya? Pertanyaan ini mungkin nggak bisa dijawab dengan cepat, tapi sangat penting untuk terus kita bawa dan kita renungkan.